dalam dunia perkuliahan sudah normal untuk seorang mahasiswa punya banyak tugas. Nah, karena kita punya banyak tugas ini, maka kan kita kan harusnya segera mengerjakannya secepat mungkin untuk memenuhi deadline yang ada. Nah, tapi sering sekali terjadi suatu fenomena di mana kita itu malah sering menunda pekerjaannya. Dan alasannya paling buka sosmed bentar aja, seperti TikTok atau Instagram, yang paling untuk mungkin 10 menit, mungkin 20 menit doang gitu maksimal. Dan tapi ternyata yang awal itu niatnya cuma bentar saja, malah jadi 1 jam, jadi 2 jam, dan akhirnya kita jadi telat mengerjakan tugasnya. Nah, terus kenapa ini hal yang normal di kalangan mahasiswa atau anak-anak muda sekarang? Padahal kan jika dipikirkan ini kan nggak ada manfaatnya untuk kita, malah merugikan kita. Akhirnya kita jadi terburu-buru mengerjakan tugas karena deadline semakin dekat, dan kita malah juga bisa telat mengumpulkan tugasnya. Nah, ini fenomena apa sih namanya sih? Fenomena ini berhubungan dengan materi TED Talk hari ini yang berupa attention span. Attention span atau rentang perhatian itu merupakan suatu istilah untuk menjelaskan atau mendefinisikan suatu rentang perhatian seseorang kepada suatu objek atau aktivitas. Jadi artinya itu adalah seberapa lama sih orang ini bisa fokus kepada suatu objek atau aktivitas tertentu. Nah, setelah kita tahu artinya rentang perhatian, kita akan mengetahui istilah yang bernama short attention span. Jadi apa sih artinya short attention span ini? Artinya adalah merupakan kemampuan seseorang untuk fokus terhadap suatu objek atau aktivitas, tapi kemampuan ini tuh ada dalam kondisi yang sedang menurun atau dalam kondisi kritis. Yang artinya orang ini tuh tidak bisa fokus kepada suatu objek atau aktivitas dalam waktu yang lama. Jadi orang ini tuh gampang sekali terdistraksi oleh banyak hal. Mungkin hal seperti sosial media, atau mungkin hal seperti kayak faktor lingkungan dan lain-lain itu. Nah, terus ini artinya apa ini? Ini apa artinya short attention span dengan generasi sekarang ini? Nah, kalian pasti pernah mendengarkan istilah bahwa anak generasi sekarang itu hampir sama seperti seekor ikan emas. Nah, ini apa sih arti kalimat ini? Apakah ini artinya kita bisa berenang seperti ikan emas? Apakah ini kita punya kulit oranye seperti ikan emas? Tentu saja bukan ya. Jadi ini artinya adalah bahwa sekarang itu banyak sekali anak-anak muda yang memiliki rentang perhatian sama atau lebih rendah daripada seekor ikan emas. Jadi fun fact, ikan emas itu memiliki rentang perhatian sekitar mungkin 9 detik mungkin. Nah, berdasarkan penelitian yang saya temukan, ternyata itu manusia itu telah memiliki rentang perhatian yang telah menurun dari beberapa tahun yang lalu. Jadi tahun 2013 itu telah tercatat itu bahwa manusia zaman sekarang itu memiliki rentang perhatian sekitar 8 detik. Jadi ini tuh di bawah dari seekor ikan emas. Nah, kalau kalian melihat ini kan merupakan isu yang berbahaya dan cukup mengancam generasi muda ya. Tapi anehnya itu tidak banyak orang membahas masalah ini. Nah, ini kenapa? Ini padahal kan ini kan masalah yang sering dialami oleh diri kita sendiri. Dan ini juga merupakan hal yang sangat fatal untuk generasi muda. Nah, alasan terjadinya isu ini adalah karena ada banyaknya sekali gangguan di sekitar kita zaman sekarang. Semakin majunya zaman, maka semakin dekatlah kita dengan gangguan-gangguan yang berbagai macam. Nah, ini kenapa sih alasannya kenapa gangguan itu sangat dekat dengan diri kita sekarang ini? Alasannya adalah karena sangat mudah untuk akses gangguan-gangguan ini. Karena kita hanya bisa menggunakan berbagai macam alat digital seperti laptop atau HP untuk mengakses berbagai macam gangguan-gangguan. Seperti yang paling sering digunakan adalah sosial media, atau mungkin ada aplikasi games, atau mungkin ada aplikasi lain-lainnya itu yang bisa membuat kita terganggu melakukan pekerjaan kita. Nah, tapi saya di sini akan mendiskusikan aplikasi yang paling sering digunakan pada kalangan anak muda atau remaja, dan ini merupakan aplikasi TikTok. Ini merupakan aplikasi yang hampir semua orang itu memiliki sekarang. Bukan hanya anak muda, tapi juga banyak juga orang-orang yang sudah tua juga. Nah, bahkan Indonesia itu merupakan negara kedua yang memiliki user TikTok terbanyak di dunia, hanya di belakang negara Amerika Serikat. Nah, terus ini kenapa sih bisa ada banyak sekali pengguna TikTok di Indonesia? Kenapa anak-anak muda itu sangat tertarik dengan aplikasi TikTok ini? Dan kenapa mereka itu juga betah menggunakannya itu? Karena mereka itu bisa menggunakannya sampai 1 jam, mungkin bisa 2 jam, yang lama-lama seperti itu. Nah, alasannya adalah karena TikTok itu menggunakan suatu format video atau konten yang sangat spesifik dan sangat appealing bagi anak-anak muda generasi sekarang, yaitu adalah short form content. Jadi apa sih artinya short form content? Ini artinya adalah suatu istilah untuk menjelaskan suatu konten yang bisa berupa video atau mungkin ada audio yang memiliki 2 elemen yang spesifik.
Yang pertama itu adalah elemen videonya itu memiliki durasi yang pendek, dan elemen kedua merupakan video ini atau konten ini memiliki suatu efek atau audio yang berlebihan atau mungkin yang keras. Terus kenapa sih konten ini memiliki dua aspek ini? Alasannya kenapa gitu? Nah, saya akan menjelaskannya. Pertama ada aspek pertama ya, yaitu durasi pendek. Jadi alasannya itu adalah karena zaman sekarang itu banyak sekali konten kreator TikTok itu sudah menyadari bahwa anak-anak sekarang itu memiliki atensi span yang rendah-rendah. Jadi mereka tuh gampang bosan jika melihat video yang lama-lama. Sehingga mereka sengaja membuat video mereka pendek, sehingga kita tidak bosan melihat videonya, dan kita juga akan bisa menyerap informasi yang ada di video tersebut. Nah, terus ada elemen kedua, yaitu adalah efek yang berlebihan atau suara yang berlebihan. Nah, ini merupakan suatu elemen yang berfungsi untuk menarik atensi kita. Nah, jika suatu video atau konten itu memiliki suara atau mungkin efek yang berlebihan atau efek yang mungkin yang luar dari biasa ya, maka kita kan terpaksa untuk melihat video itu karena kita akan masih tertarik dengan video itu, dan dengan itu kita tidak akan bosan dan ganti ke video yang lainnya gitu. Nah, terus sekarang bertanya, kenapa sih konten ini bisa berbahaya? Kenapa short konten itu berbahaya? Nah, jadi ini berbahaya karena jika kita terlalu banyak konsumsi hal ini akan melatih otak kita untuk terpaksa mengganti fokus dengan cepat. Maka dengan ini kita tidak bisa fokus pada satu hal dalam waktu yang lama lagi, karena TikTok itu kan sekali lagi pendek-pendek videonya, maka kita kan akan terbiasa untuk scroll ganti video, scroll ganti video, scroll ganti video, dan ini kita tidak akan bisa fokus pada suatu objek yang lama lagi. Nah, terus informasi kedua itu adalah ini juga bisa melatih otak kita untuk gampang bosan gitu ya. Kalau kita nggak melihat sesuatu yang menarik dalam detik pertama itu, kita akan langsung bosan dan kita akan langsung ganti subjek yang ingin kita perhatikan gitu. Nah, ini kan akan sangat berbahaya jika dilakukan secara rutin, dan ini bisa menyebabkan suatu bentuk adiksi. Nah, ada banyak sekali aspek-aspek lainnya, tapi saya akan menjelaskan saja aspek-aspek yang sangat dekat dengan mahasiswa atau remaja muda. Aspek pertama adalah multitasking. Nah, jadi kenapa sih multitasking itu berbahaya untuk atensi span kita? Alasannya adalah karena otak kita tuh tidak bisa fokus pada lebih dari satu hal dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita tuh tidak bisa memaksa otak kita untuk harus fokus pada misalnya ada dua tugas dalam waktu yang bersamaan. Karena kita tuh sebenarnya tidak bisa harusnya itu. Dan jika kita memaksanya, kita malah akan stres dan malah juga jadi pusing. Nah, sekali lagi, jika kita terpaksa membagi fokus kita kepada berbagai macam tugas, maka tugas itu tidak akan sesuai dengan harapan kita, karena hasilnya itu mesti akan di bawah standar dari biasanya, karena itu tidak mendapatkan atensi full dari kita, karena kita membagi atensi kita kepada berbagai macam tugas. Dan sekali lagi, jika kita sering sekali melakukan hal ini akan melatih otak kita sekali lagi untuk sering ganti-ganti fokus gitu. Jadi kita akan terbiasa untuk tidak fokus pada satu hal, dan kita akan terbiasa fokus pada berbagai macam hal pada waktu yang sama gitu. Dan ini akan menyebabkan penurunan atensi span. Nah, terus ada aspek lain selain multitasking dan sosial media, dan yang terakhir itu adalah kurangnya tidur. Kenapa sih kurangnya tidur itu bisa memberi efek kepada atensi span kita? Jadi alasannya adalah karena tidur itu merupakan waktu kita untuk istirahat. Jadi kita tuh butuh tidur untuk sekali lagi untuk menjaga kesehatan fisik kita dan untuk kesehatan mental kita. Dan dalam tidur itu otak kita tuh akan beristirahat, karena otak kita tuh pasti dalam sehari itu sudah bekerja secara kerja keras dan juga sudah bekerja secara lama, maka butuh istirahat untuk mengisi lagi energi untuk hari yang berikutnya lagi. Dan jika otak kita tidak ada energi, maka kita tidak bisa fokus lagi, kita malah akan ngantuk, dan karena ini kita tidak bisa fokus pada hal dalam waktu yang lama lagi, atau kita bisa mengalami short attention span. Nah, setelah saya menjelaskan dan menyebutkan semua aspek-aspek yang bisa mempengaruhi attention span, sekarang saya akan menjelaskan berbagai macam solusinya untuk meningkatkan attention span kita. Yang pertama adalah batasilah penggunaan sosial media. Nah, ini merupakan suatu langkah yang cukup susah dilakukan, karena sosial media itu merupakan hal yang sangat dekat dengan diri kita sendiri ya. Karena kita tuh hampir setiap hari itu menggunakannya. Nah, makanya ini merupakan proses yang harus dilakukan step by step. Yang artinya itu kita harus mulai dengan langkah kecil-kecil dahulu, yang akhirnya
kita mulai perbesar untuk tiap hari atau tiap minggunya seperti itu. Jadi mungkin contohnya itu misalnya kita mengasih tugas ya, kita mungkin memberi allowance untuk nonton sosial media mungkin sekitar mungkin 10 menit lah, mungkin 10 minutes, lalu setelah itu kita kurangi lagi jadi mungkin 7 menit, lalu kita kurangi lagi jadi 5 menit lagi. Nah, karena ini kita akan terbiasa untuk tidak selalu tergantung dengan sosial media kalau ingin mengerjakan tugas gitu. Dan jangan salah kira, saya tidak melarang ada penggunaannya sosial media, karena sosial media itu merupakan suatu cara kita untuk menghibur diri kita sendiri. Dan untuk sekali lagi itu jika misalnya kita lagi mungkin ada bad mood atau sedih, penggunaan sosial media itu bagi saya itu cukup penting untuk meningkatkan mood kita. Nah, tapi jangan lupa bahwa bahagian itu jangan sampai melewati kewajiban kita. Maka kita itu harus tetap fokus pada pekerjaan kita, dan kita juga harus dengan ini kita bisa lakukan dengan membatasi diri kita sendiri. Nah, maka kedua itu berhubungan dengan aspek multitasking. Jadi jika kita punya tugas itu, saya rekomendasikan jangan menggunakan multitasking, dan seharusnya itu kita malah menggunakan yang artinya adalah penjadwalan tugas. Nah, ini gimana sih artinya itu? Dan ini artinya itu kita itu membuat urutan pengerjaan tugas kita. Jadi kita tuh mengerjakannya itu satu persatu dengan urutan waktu yang tertentu. Dengan ini kita itu bisa fokus pada satu tugas sehingga hasilnya itu akan lebih bagus dan berkualitas, dan kita itu bisa tepat waktu mengerjakan tugasnya. Misalnya tugas 1 itu jam 1 sampai jam 2, lalu tugas 2 itu jam 3 sampai jam 4 seperti itu, dan seterusnya lagi sampai tidak ada tugas yang perlu dikerjakan. Nah, lalu ada metode ketiga yaitu berhubungan dengan kurangan tidur. Nah, di sini kurangan tidur itu merupakan suatu aspek yang sekali lagi dekat dengan banyak mahasiswa atau generasi muda karena mahasiswa itu punya banyak sekali tugas, maka mereka tuh sering sekali ingin mengerjakannya itu malam hari, karena malam hari itu bagi mereka itu merupakan waktu free time. Nah, tentu saja terkadang itu ada skenario di mana kita tidak bisa mencegah adanya pekerjaan malam karena saking banyak tugasnya. Namun jika terjadi skenario itu, maka usahakanlah meluangkan waktu di siang hari atau pagi hari untuk beristirahat sejenak saja. Walaupun sejenak, tidur sebentar ini tuh sangat beneficial untuk diri kita sendiri, karena sekali lagi ini bisa membuat otak kita itu ada waktu luang untuk beristirahat dan melakukan recharging. Nah, tentu saja jika bisa itu kita bisa mengendalikan jadwal tidur kita. Jadi misalnya kita kebiasaan tidur jam 11 itu kok bisa tidur jam 10 gitu. Dan jika untuk hal ini terjadi, kita tuh harus biasa mengerjakan tugas itu di siang hari atau sore hari. Karena sekali lagi, kalau bisa siang hari atau sore hari, kenapa nggak jam segitu saja? Kita kan masih fresh otaknya. Daripada malam hari kita sudah ngantuk, kita sudah lelah gitu kan, pasti kan kualitasnya tidak akan setinggi kalau kita mengerjakannya di siang hari atau sore hari seperti itu. Nah, itu beberapa materi yang saya sampaikan di TED Talk hari ini. Jika saya ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah mendengarkan video ini, dan have a nice day.